Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penikmat cerita misteri di Shyflash Channel dan para pembaca setia di shyflash.com. Malam ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena hujan, melainkan karena keheningan yang dibawa oleh bayang-bayang masa lalu. Di antara aliran sungai yang pernah menyembunyikan begitu banyak rahasia, ada kisah yang akan membuat kalian merinding hingga ke tulang sumsum. Mari kita duduk diam, meredam suara dunia, dan menyimak bisikan gaib yang akan saya sampaikan. Pastikan Anda sudah menutup pintu dan jendela rapat-rapat, karena malam ini, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang mungkin sedang mengintai dari balik cermin. Malam itu, angin dari Sungai Mahakam berhembus tidak sekadar membawa udara segar, melainkan suara mendesing yang halus, seperti seseorang yang sedang berbisik pelan namun jelas di telinga. Di dalam rumah panggung sederhana kami yang berdiri kokoh di atas perancah kayu, aku terbangun dari tidurku yang tidak nyenyak. Sebuah sensasi tidak nyaman di perut bagian bawah memaksaku untuk membuka mata. Keinginan untuk buang air kecil mendesak sekali, seolah ada yang menekan kandung kemihku dari luar. Namun seluruh tubuhku menolak keras untuk meninggalkan kehangatan selimut. Aku mengerling ke samping, tempat suamiku, Rudy, sedang tertidur sangat lelap. Dengkurannya yang berat memenuhi ruangan kecil kami, berirama seperti mesin tua yang sedang bekerja keras. Sesekali ia gumam tak jelas, tangannya memeluk bantal erat seolah itu adalah aku. Dasar, tidur saja nyenyak, bisikku pelan, setengah iri setengah gemas. Aku membayangkan betapa nikmatnya tidur tanpa beban pikiran. Sementara aku harus berjuang melawan rasa malas dan rasa takut yang mulai merayap di ubun-ubun. Jamban kami memang terletak terpisah dari rumah utama, sebuah konsekuensi logis dari rumah yang dibangun di atas air untuk memudahkan usaha tambak ikan kami. Bangunan kayu kecil itu menjorok ke sungai, terhubung oleh sebuah jembatan kayu panjang sekitar 15 meter yang kerap berderit bila terkena angin. Di malam hari yang gelap gulita seperti ini, perjalanan menuju ke sana bukan sekadar urusan biologis, melainkan sebuah ujian nyali yang harus kulewati sendirian. Dengan hati-hati, aku menyingkap selimut dan membuka pintu kamar perlahan. Engsel kayu tua itu berderit, suaranya terdengar sangat nyaring di tengah keheningan malam yang sunyi, seolah memprotes keberadaanku yang mengganggu malam. Ruang tamu yang gelap hanya disinai oleh cahaya rembulan yang menyelinap masuk lewat celah-celah dinding papan, menciptakan pola bayangan aneh yang bergerak seiring hembusan angin. Aku berjalan pelan tanpa alas kaki, merasakan dingin dan kasarnya lantai kayu di bawah telapak kakiku. Setiap langkahku berhati-hati, mencoba untuk tidak membuat suara berisik. Saat melewati dapur yang sempit, mataku tertumbuk pada foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Itu diambil 5 tahun lalu saat kami baru pindah ke sini. Wajah Rudy dan aku yang tersenyum ceria di sana kini terasa seperti kenangan dari kehidupan yang sangat jauh dan berbeda. Sejak masalah ekonomi menimpa tambak kami, senyum itu jarang lagi mampir di wajah kami. Aku mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum membuka pintu belakang. Udara malam yang lembab langsung menyergapku, bercampur dengan bau anyir khas lumpur sungai dan ikan yang membusuk. Jembatan kayu di depanku tampak seperti lidah hitam yang menjulur ke dalam kegelapan tanpa ujung. Di ujung sana, bayangan jamban tampak samar-samar, dikelilingi oleh suara gemericik air yang kadang-kadang diselingi suara percikan ikan yang melompat ke permukaan, mencari udara. Tidak ada apa-apa, Rina. Hanya imajinasimu saja, bisikku pada diri sendiri, mencoba meyakini hati yang mulai berdebar kencang, sambil menuruni anak tangga pertama jembatan. Namun, ketika kakiku menjejak papan kayu yang ketiga, sesuatu yang bergerak di tepian tambak ikan kami membuatku membeku di tempat. Dari kejauhan, di dekat batu besar yang biasanya kami gunakan untuk menambatkan perahu, tampak jelas sosok seseorang sedang duduk di sana. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Sosok itu duduk membelakangiku,
Tubuhnya terbuka tanpa busana kecuali sehelai kain hitam yang melilit pinggangnya secara tidak beraturan. Bentuk tubuhnya sangat familiar. Bahu yang lebar, postur yang tegap, rambut ikal yang khas, bahkan cara duduknya yang sedikit membungkuk itu persis seperti yang sering dilakukan Rudy saat ia kelelahan. "Rudy," panggilku pelan. Suaraku serak karena tertahan oleh rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Aku mengerutkan kening, mencoba memfokuskan pandanganku di bawah rembulan yang terang benderang. Suamiku seharusnya masih tertidur nyenyak di dalam rumah, di atas tempat tidur. Aku hampir memutuskan untuk berbalik dan lari kembali ke keamanan kamar. Tapi rasa penasaran yang murni, atau mungkin sebuah tarikan gaib yang tidak bisa kujelaskan, mengalahkan naluri bertahan hidupku. Aku melanjutkan langkah, kini lebih pelan dan hati-hati, tangan kiriku meraba pegangan kayu jembatan yang basah oleh embun. Dengan setiap langkah yang kuintar, jarak antara kami semakin berkurang. 10 meter, 8 meter, 5 meter. Lalu, sosok itu mulai menoleh perlahan. Wajah yang menatapku dari balik cahaya rembulan itu membuat napasku tercekat begitu saja di tenggorokan. Itu adalah wajah Rudy, suamiku, tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dan salah. Wajah itu jauh lebih muda, kulitnya lebih segar dan pucat bersinar seperti porselen, dengan mata yang berbinar-binar seperti permata hitam di kegelapan. Senyumnya pun bukan senyum Rudy yang biasanya cemberut atau lelah karena kerja. Senyum ini mengandung daya tarik yang memabukkan, seperti madu manis yang bisa memikat siapa saja untuk menurut tanpa berpikir panjang. "Rini," panggilnya. Suaranya, oh Tuhan, suaranya merdu sekali seperti aliran air sungai di musim hujan yang deras, hangat seperti sinar matahari pagi, tapi sekaligus mengandung sesuatu yang asing dan dingin yang menusuk tulang. "Kemari, nak, aku ingin berenang bersamamu." Aku tidak bergerak sedikit pun. Kakiku terasa seperti dijejali timah berat, menolak untuk menuruti perintah otakku yang mulai panik. Rudy tidak pernah memanggilku Rini, ia selalu memanggilku Rina atau sayang. Dan ia sangat membenci air, apalagi berenang di malam hari. "Kak Rudy," tanyaku spontan, suaraku hampir tidak terdengar karena gemetar. "Tadi kakak tidur, kenapa kakak bisa di sini?" Dan memanggilku Rini. Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang makin melebar hampir menyentuh telinga, lalu melambai dengan gerakan tangan yang sangat lembut dan lambat, memintaku mendekat. Jari-jarinya yang panjang dan kurus ramping bergerak dengan elegan di udara, seolah menari-nari tanpa musik. "Ayo berenang, yuk, airnya hangat sekali malam ini. Tenang dan damai," bisiknya lagi, suaranya terdengar seperti gema yang datang dari dalam air. "Kita bisa bersama selamanya di bawah sana." Untuk apa? Berenang malam-malam?" tanyaku, suaraku gemetar hebat. Aku mundur selangkah, tangan kananku meraih pegangan tiang jembatan untuk menopang tubuh yang tiba-tiba terasa lemas dan dingin. Ia tertawa kecil, suaranya seperti gemerincing lonceng angin yang berbunyi tertiup angin kencang di pemakaman. "Karena malam ini sangat indah. Bulan purnama, air tenang, dan kamu ada di sini. Aku sudah menunggumu lama, Rini." Aku mengamatinya dengan lebih seksama dalam cahaya bulan yang temaram. Meski wajahnya mirip 99% dengan Rudy, ada perbedaan mencolok yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Kulitnya terlalu pucat, hampir transparan dan bersinar di dalam kegelapan. Matanya terlalu hitam, tanpa putih mata yang jelas, seperti kolam air yang dalam tanpa dasar. Dan yang paling mengerikan, di lehernya, ada sesuatu yang bergerak-gerak, seperti 3 celah insang ikan yang membuka dan menutup perlahan saat ia bernapas. "Ini aneh, ini sangat aneh," batinku berulang-ulang, rasa takut berubah menjadi teror. Sambil terus mundur pelan, aku melihat ia mulai bergerak maju mengimbangiku. Setiap langkah mundurku diimbangi dengan langkah majunya yang cair dan tanpa suara. Ia bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti melayang di atas papan kayu jembatan tanpa membuat suara deritan kayu sedikit pun. Tiba-tiba,
Dari belakangku, terdengar suara yang sangat familiar, sebuah suara berat yang baru terbangun dari tidur. "Rin, kamu di mana? Kenapa lampu dimatiin?" Aku menoleh dengan cepat, hampir putus leher karena kaget. Di depan pintu rumah, berdiri Rudy, suamiku yang asli, dengan wajah mengantuk kusut, rambut acak-acakan, memegang lentera minyak yang redup. Ia mengusap matanya, lalu memandangku dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Hah," teriakku dalam hati, bingung bukan main. Aku berbalik lagi dengan panik untuk melihat sosok Rudy palsu yang ada di jembatan, tapi ia sudah menghilang. Hanya ada batu besar yang kosong dan air sungai yang beriak pelan seolah baru saja ada benda besar yang masuk ke dalamnya. "Kamu ngapain juga di sana, Din? Ayo masuk, banyak nyamuk. Lagi pula dingin banget malam ini," kata Rudy dengan suara seraknya, tidak menaruh curiga sedikitpun. "Kak, tadi itu..." Aku berhenti berkata, apa gunanya menceritakan ini pada Rudy yang baru bangun tidur dan kelihatan begitu polos. Dia pasti mengira aku mengigau, kurang tidur, atau stres karena hutang tambak. Atau lebih buruk lagi, ia akan marah karena aku mengganggu tidurnya untuk hal yang dianggap tidak masuk akal. Akhirnya, dengan langkah gontai dan tubuh yang gemetar, aku berjalan kembali ke rumah mengikuti Rudy. Tapi sebelum masuk ke dalam, aku menoleh sekali lagi ke arah batu besar itu dengan bantuan cahaya lentera. Untuk sesaat, aku yakin sekali melihat sesuatu muncul dari dalam air, sepasang mata hitam yang memantulkan cahaya bulan, menatapku dengan intensitas yang membuat darahku membeku di pembuluh. Sepanjang sisa malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Setiap kali mataku terpejam sekejap, bayangan sosok itu muncul kembali, senyumnya yang terlalu lebar, matanya yang tidak punya putih, suaranya yang memanggilku, Rini. Dan yang paling mengganggu pikiranku, kenapa ia memanggilku dengan nama yang bahkan bukan namaku? Apakah ia salah sebut, atau justru itu adalah nama orang lain yang pernah dikenalnya? Pukul 4 pagi, ketika fajar mulai menyingsing dengan warna kemerahan di langit timur, barulah aku bisa tertidur sebentar. Dan dalam tidur itu, aku bermimpi tentang air yang hangat, air yang menggoda, air yang menarikku ke dalam kedalaman tanpa akhir, dan ada tangan-tangan yang licin memegangiku erat dari bawah. Esok harinya, matahari bersinar terik di atas Sungai Mahakam, namun panasnya tidak mampu mengusir rasa dingin yang masih menggumpal di dalam dadaku. Aktivitas di pemukiman tepi sungai sudah mulai ramai sejak subuh. Para istri nelayan dan pengelola tambak berkumpul di tepian batu untuk mencuci pakaian, sambil bertukar kabar dan gosip pagi yang hangat. Aku ikut duduk di antara mereka, tangan secara mekanis dan kaku menggosok pakaian kotor Rudy. Pikiranku masih melayang-layang jauh pada kejadian semalam di jembatan. Apakah itu hanya halusinasiku karena terlalu lelah? Atau mungkin aku memang sedang stres berat karena masalah keuangan tambak yang belum juga membaik? Aku mencoba mencari akal logis, namun bayangan wajah Rudy dengan insang di lehernya sulit dihapus. "Ibu Rina, kenapa mukanya pucat sekali? Kurang tidur ya? Atau sakit?" tanya Ibu Hartini, tetangga kami yang rumahnya paling dekat dengan tambak kami, membuyarkan lamunanku. Aku menghela napas berat. Mungkin aku perlu menceritakan ini pada seseorang agar beban di hatiku sedikit berkurang, meskipun aku takut dianggap gila. "Bu, semalam aku melihat sesuatu yang aneh sekali saat mau ke jamban." Para ibu yang lain langsung mendekat, menghentikan aktivitas mencuci, mata mereka berbinar dengan rasa penasaran yang tajam. Di kehidupan tepi sungai yang membosankan ini, cerita-cerita aneh adalah hiburan yang paling berharga dan mahal harganya. "Lihat apa, Nak?" tanya Ibu Hartini sambil menghentikan aktivitas menggosok baju di atas batu. Aku menceritakan semua yang terjadi semalam dengan rinci, mulai dari sosok yang mirip Rudy sampai hilangnya ia secara tiba-tiba saat Rudy yang asli muncul. Aku menceritakan bagaimana sosok itu memanggilku, Rini, dan mengajakku berenang. Suaraku bergetar saat sampai pada bagian di mana aku melihat insang di leher sosok tersebut.
Para ibu saling pandang satu sama lain. Ekspresi mereka berubah dari penasaran menjadi serius, bahkan wajah-wajah mereka terlihat khawatir dan takut. Suasana ramai di tepian sungai tiba-tiba menjadi hening. Itu hantu banyu, Din, kata Ibu Hartini dengan suara rendah dan berat, menatapku dengan mata nanar. Wajahnya yang biasanya ramah dan ceria kini tampak murung. Kamu harus hati-hati sekali. Mereka suka sekali mengganggu orang yang tinggal di dekat air, terutama di malam bulan purnama seperti semalam. Aku tersentak kaget, air cucian di tanganku hampir tumpah. Hantu banyu, yang benar, Bu, itu cuma cerita anak-anak, kan? Mbah-mbah dulu saja yang cerita itu. Ibu Hartini menggeleng kuat, wajahnya pucat. Tidak, Nak, kakekku dulu pernah bercerita dengan serius sebelum meninggal. Hantu banyu itu nyata. Mereka adalah penunggang sungai kuno, roh-roh orang yang tenggelam dan tidak mau pergi. Mereka bisa mengambil wujud orang yang kita kenal dengan sangat sempurna, bahkan meniru suaranya, untuk memikat kita masuk ke dalam air. Kalau sudah terpikat dan tergoda untuk ikut, ia berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Korbannya tidak akan pernah ditemukan lagi. Pernah. Tubuhku meremang hebat mendengar ucapan itu. Aku pernah mendengar desas-desus tentang hantu air dari mulut ke mulut, tapi aku selalu menganggapnya hanya cerita pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar tidak berenang malam-malam. Tidak pernah terpikir olehku bahwa aku akan mengalami sendiri pertemuannya yang begitu nyata dan mencekam. Ibu Hartini, apa yang harus aku lakukan? Aku takut sekali, Bu. Tadi dia memanggilku dengan nama yang bukan namaku. Tanyaku, suaraku hampir berbisik karena ketakutan. Jangan pernah menuruti ajakannya, apapun itu terjadi. Jangan melihat matanya terlalu lama. Dan yang paling penting, ia mendekatkan wajahnya ke arahku, baunya campuran sabun cuci dan air sungai yang kuat. Jangan pernah menyebut namamu di dekat air saat matahari sudah terbenam. Itu aturan emasnya. Kalau dia tahu namamu, dia punya kuasa atasmu. Aku mengangguk berkali-kali, tapi hati kecilku bertanya-tanya, bagaimana hantu itu tahu wajah Rudi dengan sedemikian sempurnanya? Bagaimana ia bisa begitu rinci meniru setiap lekuk wajah suamiku, bahkan sampai kelainan kecil di pundaknya? Tiba-tiba, dari dalam air yang sedang kugunakan untuk membilas pakaian, sesuatu yang halus, dingin, dan licin menyentuh pergelangan kakiku. Aku berteriak kecil dan menarik kaki dengan refleks cepat sehingga aku hampir terjatuh ke batu. Sepasang mataku menatap ke dalam air keruh tersebut. Sebuah tangan besar, panjang, dengan jari-jari yang berselaput seperti kaki katak, baru saja meraba pergelangan kakiku dengan disengaja dan lembut. Apa itu? Teriakku sambil menatap air dengan ketakutan luar biasa. Langsung berdiri dan menjauh dari tepian. Para ibu lain memandangku dengan bingung. Apa yang terjadi, Rina? Kenapa kamu berteriak? Ada tangan di dalam air, menyentuh kakiku. Seperti tangan orang tapi basah dan berselaput, kataku dengan tubuh menggigil, menunjuk ke air yang tenang itu. Mereka semua menatap air yang jernih itu, lalu saling pandang bingung. Kami tidak melihat apa-apa, Nak. Mungkin kamu salah lihat, mungkin cuma akar kayu hanyut atau ikan patin yang lagi lapar. Tapi aku tahu itu bukan akar atau ikan. Sentuhannya terlalu manusiawi, terlalu disengaja, dan memiliki suhu yang sangat dingin seperti es. Dan ketika aku menunduk memperhatikan permukaan air yang tenang itu lagi sebelum pergi, bayanganku tidak sendirian di dalamnya. Ada bayangan lain di sampingku. Seorang lelaki dengan senyum yang terlalu lebar dan terlalu banyak gigi. Aku berdiri begitu cepat hingga ember cucian hampir terbalik. Permisi, Bu. Aku harus pulang sekarang. Aku tidak enak badan. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan cepat meninggalkan tepian sungai. Tapi sepanjang perjalanan pulang menuju rumah panggungku, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Desahan napas dingin di belakang telingaku. Jejak kaki basah di tanah yang kering, dan suara bisikan yang terus mengulang pelan, "Ayo berenang, Rini. Ayo berenang." Sepanjang hari itu,
Aku berusaha bersikap dan bertindak normal di depan Rudy. Tapi setiap kali melihat wajahnya yang sedang makan atau bekerja, aku teringat pada sosok semalam, senyumnya yang menawan dan menakutkan sekaligus, matanya yang terlalu hitam, ajakannya yang menggiurkan namun berbahaya. Rasa takut itu mulai meracuni keharmonisan rumah tangga kami. Kamu kenapa, sayang? Sepertinya sedang tidak enak badan? Atau ada sesuatu yang mau kamu ceritakan? Tanya Rudy saat kami sedang makan siang di teras, menatapku dengan wajah cemas. Aku tidak apa-apa, Kang. Hanya sedikit lelah dan kurang tidur semalam, jawabku sambil menatap nasi di piringku, menghindari kontak mata dengannya. Aku tidak berani menatap matanya langsung, takut melihat sesuatu yang aneh di sana, seperti mata hitam tadi malam. Rudy menghela napas panjang. Aku tahu akhir-akhir ini kita banyak tekanan. Hasil tambak tidak bagus, pakan ikan mahal, hutang mulai menumpuk di sana-sini. Ia meraih tanganku yang dingin di atas meja, mencoba menghangatkannya. Tapi kita akan melewati ini bersama-sama, ya? Aku janji akan kerja lebih keras. Aku mengangguk pelan, tersentuh oleh kasih sayangnya, tapi sentuhannya terasa berbeda hari ini. Dingin sekali, dan lembab seperti kulit orang yang baru berendam di air es selama berjam-jam. Seperti kulit bangkai yang mulai membusuk. Aku menarik tanganku perlahan, berpura-pura mengambil air minum. Malam harinya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumah kami, semakin intens dari sebelumnya. Pertama, suara ketukan di dinding kayu bagian bawah rumah, 3 ketukan pelan namun jelas, berulang setiap jam tepat pukul 9, 10, dan 11 malam. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari lantai bawah, tepat di atas permukaan air. Kedua, bau anyir ikan busuk yang sangat menyengat tiba-tiba muncul di kamar kami, menyeruak masuk lewat ventilasi, padahal tidak ada ikan yang kami simpan di dalam rumah. Dan kami sudah membersihkan tambak sore tadi. Ketiga, dan yang paling membuatku ketakutan, Rudy mulai berubah. Ia yang biasanya tidur nyenyak dan berat, kini sering terbangun di tengah malam. Beberapa kali aku menemukannya sudah duduk di tepi tempat tidur, membelakangiku, menatap keluar jendela ke arah sungai yang gelap gulita. Ketika kutanya dengan suara gemetar apa yang ia lihat, ia hanya menjawab dengan suara datar dan kosong, tanpa ekspresi. Mereka sedang menari di atas air. Indah sekali. Mereka siapa, Kang? Siapa yang menari? Tanyaku suatu malam, jantungku berdebar-debar mencemaskan kesadarannya. Apakah ia melihat yang sama seperti yang kulihat semalam? Rudy menoleh padaku dengan perlahan, lehernya berbunyi keret seperti sendi yang kaku. Dalam cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, matanya tampak hampa. Tidak ada cahaya di dalamnya sama sekali, hanya kegelapan. Teman-temanku, Rini, mereka semua ada di sana. Mereka mengajakku bergabung dan menari bersama di istana bawah laut. Aku menarik selimut sampai ke dagu, merinding mendengar jawabannya dan ia memanggilku, Rini juga. Arman, kamu sedang bicara apa kamu ini? Ayo tidur lagi, jangan begitu. Tapi ia sudah berbaring lagi dan memunggungiku, dan beberapa detik kemudian, dengkurannya kembali terdengar keras seperti biasa. Seolah-olah percakapan tadi tidak pernah terjadi sama sekali, dan ia kembali menjadi Rudy yang biasa. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang hantu Banyu ini. Aku tidak bisa diam saja menunggu malam datang lagi. Aku pergi ke rumah Mbah Surip, orang tua paling tua di kampung kami yang dikenal sebagai ahli hal-hal mistis dan spiritual. Rumahnya berada di ujung pemukiman, jauh dari keramaian, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rindang membuatnya selalu teduh dan dingin bahkan di siang hari bolong. Mbah Surip sudah berusia lebih dari 80 tahun, kulitnya keriput seperti kulit pohon kayu, tapi matanya masih tajam dan menerawang. Ia mendengarkan ceritaku tanpa satu interupsi pun, wajahnya semakin berkerut seiring dengan berjalannya cerita yang kusampaikan, terutama saat aku menyebut tentang nama Rini dan insang di leher.
Sudah berapa lama kamu dan suamimu tinggal di tepi sungai ini? Tanyanya pelan setelah aku selesai bercerita. 10 tahun, Bah. Kami pindah ke sini 10 tahun lalu bersama keluarga transmigran lainnya. Ia mengangguk perlahan. 10 tahun, cukup lama untuk menarik perhatian mereka yang di bawah sana. Terutama kalau kalian sering mengganggu aliran air. Ia menatapku dengan mata yang tajam. Hantu banyu bukan sekadar roh jahat biasa yang gentayangan. Mereka adalah penjaga sungai kuno, makhluk yang sudah ada sejak sebelum manusia datang ke sini. Dan mereka tidak suka diganggu. Tapi kami tidak mengganggu mereka, Bah. Kami hanya mengelola tambak ikan dan hidup dengan damai, belaku membela. Tambakmu mengubah aliran air alami sungai ini, Nak. Ikan-ikan yang biasanya bebas berenang di sungai sekarang terkurung di dalam tambakmu. Itu mengganggu keseimbangan alam dan kesejahteraan mereka, jelas Mbah Surip sambil berdiri pelan dan berjalan terlatih-tatih ke sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membukanya dan mengambil sebuah kantong kain kecil yang berisi butiran-butiran kasar. Ini garam khusus dari tanah suci yang sudah diberi mantra, ditambah beberapa daun perlindungan sakti. Taburkan ini di sekeliling rumahmu setiap malam, terutama di bawah rumah dan di jembatan menuju jamban. Aku menerima kantong pemberian Mbah Surip itu dengan tangan gemetar. Apa yang harus aku lakukan jika ia datang lagi, Mbah? Jika sosok Rudi itu muncul dan memanggilku? Mbah Surip menatapku dengan tatapan yang menusuk jiwa. Jangan pernah menyebut namamu di dekat air. Jangan menerima pemberian apapun darinya, apapun itu. Dan yang paling penting, ia memegang bahuku erat. Jangan biarkan suamimu sendirian di dekat sungai saat bulan purnama. Hantu banyu suka mengambil wujud orang terdekat, tapi mereka juga bisa mengambil alih tubuh yang masih hidup jika dia membuka pintu. Kata-kata terakhirnya menggantung di udara seperti ancaman mengerikan. Aku pulang dengan perasaan yang lebih berat daripada saat berangkat. Kantong kecil di tanganku terasa seperti beban yang sangat berat dan tidak tertahankan. Rudi mulai terpengaruh, dan itu pertanda buruk. Dan malam itu, prediksi Mbah Surip terbukti dengan sangat mengerikan. Malam itu adalah malam bulan purnama berikutnya. Sejak matahari terbenam di ufuk barat, suasana di sekitar rumah kami terasa sangat berbeda dan aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski seharusnya suhu di Kalimantan tidak pernah turun drastis. Suara-suara dari sungai juga terdengar lebih keras dan jelas, gemericik air terdengar seperti tawa ratusan orang, dan suara ikan yang melompat terdengar seperti tepuk tangan penonton dalam konser raksasa. Rudi sudah bertingkah sangat aneh sepanjang hari itu. Ia lebih pendiam dari biasanya, sering melamun menatap kekosongan, dan beberapa kali kutemui ia sedang berbicara sendiri di dekat tambak dengan suara pelan dan tertawa kecil. Ketika kutanya pada siapa ia berbicara, ia hanya menjawab singkat dengan senyum aneh pada ikan-ikan yang cantik. Mereka banyak di bawah sana, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah matanya. Warna coklatnya yang biasanya hangat dan ramah kini terlihat lebih gelap, hampir berwarna hitam pekat. Dan di dalamnya, kadang-kadang aku melihat pantulan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam air, seperti ada kehidupan lain yang berenang di dalam matanya. Pukul 9 malam, ketukan di dinding bawah rumah kembali terdengar. Tapi kali ini bukan 3 ketukan biasa, ini berkelanjutan dan cepat, seperti seseorang yang sedang panik dan sangat ingin masuk ke dalam rumah dari kolong. Rudi, kamu dengar itu? Dengar suaranya? Tanyaku sambil meraih lengannya dengan gemetar saat kami duduk di ruang tamu. Ia mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Malah, ada ekspresi aneh di wajahnya, seperti penasaran yang sangat dalam, bahkan antusias dan bahagia. Aku akan lihat apa itu, katanya sambil berdiri tiba-tiba dengan gerakan kaku seperti robot. Jangan, Mbah Surip bilang jangan keluar malam ini. Jangan dekati sungai, seruku sambil menarik pakaiannya sekuat tenaga, air mata mulai mengalir. Tapi Rudi sudah berjalan ke arah pintu belakang dengan langkah yang mantap. Aku mengikutinya,
Tangan kananku masih memegang erat kantong pemberian Mbah Surip. Saat ia membuka pintu, pemandangan di luar membuatku membeku dan berteriak dalam hati. Di atas permukaan sungai yang hitam pekat, tepat di depan tambak kami, ada cahaya-cahaya biru kehijauan yang melayang-layang indah. Mereka bergerak dengan pola tertentu yang teratur, seperti sedang menari tarian tradisional kuno yang memukau. Dan di antara cahaya-cahaya ajaib itu, ada sosok-sosok manusia, atau sesuatu yang berbentuk manusia, berdiri tegak di atas air seolah-olah berat tubuh mereka tidak berarti apa-apa. Mereka, bisik Rudi, suaranya penuh dengan kekaguman yang tidak wajar. Mereka begitu indah, begitu menakjubkan. Rini, lihat mereka. Aku menarik lengan bajunya sekuat tenaga. Rudi, masuk. Sekarang juga, jangan melihat mereka, itu bukan manusia. Tapi ia melepaskan genggamanku dengan kekuatan yang luar biasa besar, bukan kekuatan Rudi yang biasa. Tubuhnya terasa dingin seperti batu. Mereka memanggilku, Rina. Aku bisa mendengar suara mereka di dalam kepalaku. Mereka mengatakan ada tempat yang lebih baik di bawah air sana. Tidak ada hutang, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan hidup. Hanya kedamaian dan kebahagiaan abadi. Kita akan bersama selamanya. Itu bukan Rudi yang bicara. Kamu dirasuk. Keluar dari badan suamiku, teriakku dengan panik maksimal, histeris. Salah satu sosok di atas air menoleh ke arah kami dengan gerakan patah-patah dan cepat. Cahaya bulan menyinari wajahnya, dan aku melihat wajahku sendiri, tapi versi yang jauh lebih muda, lebih cantik dan segar. Dengan senyum yang sama menawannya seperti sosok Rudi palsu yang kulihat semalam. Dik, bisik sosok itu dengan suara yang sama persis seperti suaraku, tapi dengan nada melengking yang tidak wajar dan menakutkan. Bergabunglah dengan kami di sini. Lihat betapa indahnya dunia kami. Lihat betapa tenangnya. Rudi sudah menunggumu. Aku menutup telingaku rapat-rapat, gemetar hebat. Jangan dengarkan dia, Rudi. Itu bukan aku, itu adalah penipu, itu iblis. Tapi Rudi sudah melangkah keluar dari teras, menuruni tangga rumah menuju jembatan kayu dengan kepala terangkat dan senyum yang mengganggu. Aku berusaha menariknya kembali dengan sekuat tenaga, tapi kekuatannya luar biasa hebat. Seolah ada kekuatan besar lain yang sedang mengendalikan dan menarik tubuhnya secara fisik. Rina, jangan menahiku. Aku harus pergi. Mereka semua sudah menungguku di sana. Aku tidak bisa menolak panggilan mereka, katanya tanpa menoleh, suaranya terdengar jauh dan berat. Dengan putus asa dan rasa takut yang maksimal, aku merogoh kantong pemberian Mbah Surip dan menaburkan isinya, garam dan daun-daun kering, ke arah punggung Rudi. Butiran-butiran garam putih itu mengenai punggungnya, dan Rudi menjerit kesakitan dengan suara yang mengerikan dan tidak manusiawi. Bukan teriak kesakitan biasa, tapi suara yang lebih mirip dengungan hewan laut besar yang terluka parah. Ia berbalik dengan cepat, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat wajah aslinya yang terdistorsi, setengah wajah Rudi yang kenal, setengah sesuatu yang lain yang asing, pucat, dan menakutkan. Matanya sepenuhnya hitam sekarang, tanpa putih sama sekali, dan mulutnya terbuka lebar menunjukkan gigi-gigi tajam seperti hiu. Kau menyakiti kami, geramnya dengan suara bergema yang tidak asli, seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Kamu merusak segalanya, kamu menyiksa kami. Ia melangkah mendekatiku dengan niat membunuh, tapi aku terus menaburkan sisa garam di tanganku ke arah wajahnya. Setiap butir yang mengenai kulitnya meninggalkan bekas seperti luka bakar yang berasap dan melepuh. Ia menjerit lagi lebih keras, lalu berbalik dan berlari, bukan ke dalam rumah, tapi ke arah sungai yang gelap. Rudi, tidak, jangan lakukan itu, jangan, sayang. Tapi sudah terlambat. Dari ujung jembatan, ia melompat dengan anggun ke dalam air yang hitam pekat seperti menyelam ke kolam renang. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan tanpa membuat suara percikan yang berarti. Cahaya-cahaya biru kehijauan itu berkerumun di tempat ia masuk. Lalu satu persatu mereka juga menghilang ke dalam air,
menyusul Rudy. Aku terjatuh lemas di lantai jembatan, air mata mengalir deras membasahi pipiku, tubuhku lemas tidak berdaya. Di bawahku, air sungai yang tadinya tenang tiba-tiba berputar membentuk pusaran kecil yang bergerak cepat. Dan dari dalam pusaran itu, terdengar suara tawa, banyak suara tawa, bergema seperti konser iblis dari dasar neraka, mengejekku. Lalu, sesuatu muncul perlahan ke permukaan air. Bukan Rudy. Itu adalah sosok Rudy palsu yang kulihat seminggu lalu. Ia tersenyum padaku dari dalam air. Tubuhnya setengah terendam, mata hitamnya menatapku tajam. Terima kasih sudah mengirimkannya pada kami. Dia akan menjadi teman yang baik dan abadi di bawah sana. Tapi jangan khawatir, Rini, kami akan kembali mengambilmu juga nanti. Kemudian ia menghilang kembali ke dalam air, meninggalkanku sendirian di atas jembatan yang dingin, dengan hanya bulan purnama sebagai saksi bisu betapa mudahnya dunia nyata dan dunia lain bertabrakan malam ini. Dan di kejauhan, dari dalam kedalaman sungai yang gelap, aku mendengar suara Rudy memanggil namaku untuk terakhir kalinya dengan lembut. Lina. Maafkan aku. 3 hari telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Pencarian resmi telah dilakukan dengan melibatkan warga kampung, polisi, bahkan tim SAR dari kota, namun tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh yang terdampar, tidak ada pakaian yang hanyut. Seolah Sungai Mahakam dengan nafsu ganas telah menelan suamiku utuh tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi aku tahu kebenarannya, walau sulit diterima oleh akal sehat dan logika. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ia melompat dengan rela, bagaimana air menerimanya dengan senang hati, bagaimana sosok-sosok cahaya biru itu menyambutnya seperti pahlawan yang kembali pulang. Rudy tidak hilang karena kecelakaan. Rudy diambil secara sengaja dan paksa oleh penghuni sungai. Malam ketiga setelah kejadian itu, aku duduk sendirian di beranda rumah panggung yang sekarang terasa begitu luas, sunyi, dan menakutkan. Aku menatap ke arah sungai yang hitam pekat, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Rasa kehilangan yang menusuk tulang masih bercampur dengan rasa takut yang belum juga hilang. Rumah ini sekarang terasa seperti kuburan bagiku. Setiap sudutnya bernostalgia akan kehadiran Rudy. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di permukaan air, tepat di bawah jembatan kayu tempat aku sering berdiri. Sebuah benda melayang pelan mendekati tiang penyangga rumah. Dengan hati-hati dan penuh curiga, aku mengambil lentera dan mengarahkan cahayanya ke bawah, tangan gemetar. Itu adalah sebuah topi bambu kuno yang sering dipakai Rudy saat bekerja di tambak. Topi itu sudah sangat tua dan rusak, namun saat ini terlihat bersih dan mengkilap. Topi itu berputar perlahan di atas air, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat dari bawah, lalu perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Sebagai reaksi spontan dan emosional, aku berteriak lantang menahan malu dan rasa sakit yang memuncak. Kembalikan dia, kalian kembalikan suamiku padaku, dia tidak punya apa-apa lagi. Namun, sungai hanya menjawab dengan heningan yang mutlak dan dingin. Tidak ada suara tawa malam ini, tidak ada cahaya biru, tidak ada sosok. Hanya kesunyian yang menindih, seolah-olah sungai sedang menertawakanku dalam diam, puas karena sudah mendapat mangsanya. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan berani. Aku tidak mau hanya menunggu dan ketakutan di rumah ini sendirian. Aku pergi kembali ke rumah Mbah Surip, mencari jawaban atau mungkin bantuan lain untuk menghadapi situasi ini, atau mungkin cara untuk mengambil kembali Rudy. Tapi ketika aku sampai di sana, pintu rumah Mbah Surip terbuka lebar, dan rumah itu kosong melompong. Mbah Surip menghilang, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Hanya sebuah baskom air di tengah ruangan yang berisi air jernih yang tenang. Aku mendekat dan melihat ke dalam baskom itu dengan ngeri. Di dalam air tersebut, aku melihat sebuah bayangan. Bayangan Mbah Surip, terbaring tenang di dasar sungai. Matanya terbuka, menatap lurus ke arahku dengan senyum tipis dan damai. Sepertinya ia telah menyusul Rudy ke dalam alam sana,
mungkin dikorbankan oleh para hantu karena sudah membantuku memberikan pelindungan. Aku lari keluar dari rumah itu dengan panik, napas memburu. Aku merasa dunia ini mulai gila dan tidak aman. Aku merasa tidak ada satupun tempat yang aman bagiku lagi. Aku kembali ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat, menumpuk meja berat di depan pintu, dan menyalakan semua lampu. Di malam hari, aku mulai mendengar suara-suara aneh lagi. Bukan ketukan, tapi gosokan. Seperti ada seseorang yang sedang menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding kayu rumah dari luar. Gresek, 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 terus-menerus sepanjang malam, mengikuti ritme detak jantungku yang semakin lama semakin cepat. Aku tahu itu Rudy, atau sosok yang sekarang mengambil alih tubuh Rudy. Dia mencoba masuk, dia mencoba menyusulku di dalam rumah. Dan garam yang kubuat habis waktu itu. Malam keempat setelah kepergian Rudy, hujan turun sangat deras. Langit memuntahkan air seolah-olah hendak membanjiri bumi, menutupi segala suara. Suara hujan yang memukul atap seng rumah memekakkan telinga. Namun anehnya, suara itu tidak mampu menutupi suara langkah kaki di teras. Langkah kaki basah, plak, 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 perlahan namun pasti mendekati pintu depan. Aku berbaring di tempat tidur, membeku ketakutan, selimutku tarik sampai ke hidung, berharap makhluk di luar itu pergi atau hujan berhenti. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar tidur. Tok, 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 3 ketukan, lambat, seperti seseorang yang sedang berkunjung dengan sopan di tengah malam. Rina, bukalah pintu, sayang. Hujan dingin sekali di luar. Aku basah kuyup. Suara itu adalah suara Rudy. Suara Rudy yang asli, hangat, yang penuh cinta. Bukan suara makhluk yang sudah menguasainya di malam bulan purnama. Aku hampir saja tergoda untuk membuka pintu. Rinduku kepadanya sangat besar. Rasa bersalahku karena tidak bisa menahannya membuatku hampir lemah. Tapi ingatan tentang nasihat Mbah Surip mencegahku. Jangan biarkan suamimu sendirian. Mereka bisa mengambil alih. Buka, sayang. Aku kembali. Aku sudah bisa keluar dari air. Mbah Surip menolongku. Suaranya terdengar putus asa. Aku kedinginan. Rina, tolong bukakan pintu. Aku menangis dalam diam, memegang mulutku agar tidak bersuara. Kamu bukan Rudy. Pergi kamu. Jangan ganggu aku. Rudy sudah tiada, teriakku dalam hati. Tiba-tiba, sebuah bentuk bayangan muncul di bawah celah pintu. Bayangan itu menyerupai bentuk tubuh manusia yang membungkuk. Dan dari balik pintu, tercium bau anyir yang sangat busuk, bau bangkai ikan yang sudah membusuk berhari-hari yang menyengat hidung. Rina, kalau kamu tidak mau membukakan pintu untukku, aku akan masuk lewat jendela. Sayang, suara itu berubah drastis. Sekarang suara itu serak, berat, dan menusuk tulang. Suara hantu banyu. Ku dengar suara kaca jendela yang retak, lalu pecah berkeping-keping. Sesuatu sedang merayap masuk ke dalam rumah dari luar. Aku bisa mendengar suara basah merayap di lantai kayu kamar. Basah, licin, mendekati tempat tidurku. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku lumpur oleh ketakutan maksimal. Aku hanya bisa menatap ke arah ujung tempat tidur, di mana sosok itu mulai muncul dari kegelapan. Posisi merangkak, Rudy. Itu Rudy, tapi bukan Rudy yang aku kenal. Kulitnya pucat kertas, matanya hitam pekat tanpa putih, tubuhnya penuh lumut hijau dan kerang-kerangan kecil yang menempel. Ia tersenyum saat melihatku, menunjukkan gigi-giginya yang sudah mulai hitam dan busuk. Akhirnya, kita sendirian, sayang. Kita bisa bersama selamanya di sini, di atas air, katanya sambil merayap naik ke atas kasur dengan gerakan seperti laba-laba. Kuambil sebuah pisau dapur yang kuselipkan di bawah bantal tadi sore sebagai perlindungan terakhir. Saat dia berusaha menyentuh wajahku dengan tangan yang dingin, licin, dan berselaput itu, aku menutup mata dan menancapkan pisau itu sekuat tenaga ke lengannya. Tidak ada darah yang keluar. Hanya air hitam pekat yang menyemprot keluar dari luka itu seperti hose. Dia menjerit,
bukan jeritan kesakitan manusia, melainkan jeritan sumpah serapah dalam bahasa kuno yang tidak aku mengerti, suara yang memecahkan gendang telingaku. Ia menarik tangannya yang luka air hitam itu, menatapku dengan benci yang membakat jiwa dan kemarahan yang meledak-ledak. Kamu akan menyesal ini, sungai ini akan haus darahmu juga, kalian berdua milik kami, kau tidak bisa lari. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia melompat keluar melalui jendela yang pecah tadi, jatuh ke tanah basah di luar, lalu terdengar suara deburan air yang besar dari arah sungai. Aku berlari ke jendela melihat ke bawah dengan nafas tersengal-sengal. Tidak ada apa-apa di bawah sana, hanya lumpur dan air hujan. Tapi di sungai, tepat di bawah jendela kamar, aku melihat ratusan pasang mata menyala kuning kecil muncul ke permukaan, menatapku dengan haus, lalu menghilang bersamaan di bawah permukaan air hitam. Aku duduk terpuruk di lantai kamar, pisau basah terjatuh dari tanganku. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk bersila di atas kasur, memeluk lutut, menatap kosong sampai fajar menyingsing dan menemukan rumahku dalam keadaan berantakan dan jiwaku hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan bagi seorang janda yang ditinggalkan suami. Aku tidak lagi keluar rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak. Tetangga-tetangga mulai menjauh dariku. Mereka membisikkan hal-hal aneh di belakang punggungku. Ada yang mengatakan aku gila karena ceritanya tentang Rudy yang diambil ikan atau hantu air. Aku dianggap membawa sial. Malam itu, bulan purnama kembali muncul di langit, bulat dan terang, seolah membalas dendam kepadaku. Aku duduk di jembatan kayu yang pernah menjadi saksi kepergian Rudy. Aku menatap air, kini tanpa rasa takut yang berlebihan, hanya rasa hampa, putus asa, dan penyesalan yang mendalam. Ayo, Rina, ayo ikut aku rindu padamu. Aku mendengar suara Rudy dengan jelas sekali. Tidak dari telingaku, tapi langsung di dalam kepalaku, merdu dan menenangkan. Aku melihat ke bawah air. Di sana, jauh di dalam air yang bening karena sinar bulan, aku melihat Rudy. Dia tidak terlihat menakutkan atau busuk seperti makhluk tadi malam. Dia terlihat seperti Rudy yang biasa, mengenakan baju favoritnya, tersenyum manis dan damai. Turunlah, Rina, aku menunggumu di sini. Di sini indah sekali. Tidak ada hutang, tidak ada kesulitan hidup, tidak ada tetangga yang menghujat. Hanya kita berdua, katanya, suaranya begitu meyakinkan dan memabukkan. Aku merasa tertarik, tubuhku berdiri tanpa sadar. Kakiku mulai memanjat pagar pembatas jembatan kayu yang sudah lapuk. Angin malam berhembus kencang, menyambut kepergianku. Di bawah, air tampak begitu tenang, indah, dan mengundang seperti permadani sutra hitam. Tidak ada gunanya aku hidup sendiri di atas sana, tanpa Rudy. Aku sendirian, aku dihina, aku ingin damai, batinku yang sudah lemah. Dia butuh aku di bawah sana. Namun, saat aku sudah hampir melompat dan melepaskan pegangan, tiba-tiba terlintas di ingatanku wajah Rudy yang terdistorsi dengan mata hitam pekat malam itu. Wajah itu bukan Rudy. Itu adalah hantu banyu yang memakai wajah Rudy untuk menipuku. Dan ingatan Mbah Surip melintas. Jangan biarkan dia mengambilmu juga. Jika aku melompat sekarang, aku tidak akan bertemu dengan Rudy. Bisikku keras pada diriku sendiri, kaget dengan kesadaran itu. Aku akan bertemu dengan monster itu. Dan aku akan menjadi bagian dari koleksi mereka, menjadi abadi namun sengsara. Aku menarik kakiku kembali dan duduk kembali di lantai jembatan dengan nafas memburu. Aku menangis terseduh-seduh di tengah malam yang sunyi, melepas semua penyesalan dan kesedihan, namun kali ini air mataku adalah air mata kemarahan. Kamu tidak akan dapatkannya, setan. Kalian tidak akan mendapatkanku, teriakku ke arah sungai dengan sekuat tenaga, suaraku pecah. Rudy mungkin sudah di tanganmu, tapi aku tidak. Aku akan hidup, aku akan terus hidup di atas air, memantau kalian. Aku akan jadi duri di mata kalian selamanya. Aku akan cari cara menghancurkan kalian. Sungai itu bereaksi seketika.
Airnya tiba-tiba bergolak hebat tanpa angin. Ombak besar menghantam pilar jembatan kayu sehingga rumahku berguncang. Suara tawa seram dan hujatan meledak dari dalam air. Suara ratusan makhluk yang marah karena mangsa mereka lepas. Mereka marah karena aku membatalkan ritual pengorbanan diri. Aku lari masuk ke rumah, mengunci semua pintu, dan menyalakan api di perapian tungku, membiarkan asapnya memenuhi ruangan untuk menenangkan dan menghangatkan diri. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan api, menatap nyala api yang membara, dan membuat sebuah sumpah di dalam hatiku yang bulat. Aku akan membasmi mereka. Aku akan mencari cara untuk menghancurkan sarang hantu Banyu ini. Apapun resikonya, aku akan menyelamatkan roh Rudy dari cengkeraman mereka. Atau jika sudah tidak mungkin, aku akan membalas dendam demi Rudy dan demi diriku sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak malam aku hampir melompat ke dalam sungai. Tambak ikan kami kini jauh lebih besar dan sukses berkat keteguhanku. Aku mempekerjakan banyak orang, dan aku dikenal sebagai wanita yang kuat, keras, dan tak kenal takut di kampung ini. Wajahku tidak lagi menunjukkan rasa takut, melainkan keras dan dingin. Tapi ada rahasia yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Setiap malam purnama, aku pergi ke tepi sungai, bukan ke jembatan kayu tua yang menakutkan itu, tapi ke dermaga batu yang lebih kokoh yang kubangun sendiri dengan uang hasil jerih payahku. Aku membawa sesajen khusus, bukan untuk menyembah atau takut, tapi sebagai umpan. Aku menaburkan bubuk racun khusus yang kubuat dari campuran tanaman beracun hutan dan garam suci ke dalam sungai. Racun itu tidak membunuh ikan, tapi menyakitkan makhluk-makhluk halus penghuni air. Aku senang mendengar jeritan-jeritan halus dari dalam air setiap malamnya. Itu adalah musik balasan dendam bagiku. Aku tahu mereka membenciku. Aku tahu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkanku balik. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya saat kehilangan Rudy. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Nyawaku sudah kujual untuk perang ini. Tadi malam, aku melihatnya. Di tengah malam, dari jendela kamarku, aku melihat sosok itu berdiri di tengah tambak. Rudy, bukan hantu Banyu, tapi Rudy. Dia terlihat sedih dan menyesal. Dia menunjuk ke bawah air, lalu menunjuk kepadaku, dan menggelengkan kepalanya pelan, seolah melarangku melakukan sesuatu yang bodoh. Aku mengerti isyaratnya. Dia berkata, "Jangan turun ke sini. Jangan ikut aku." Hatiku sakit melihatnya, tapi aku mengangguk. Aku tidak akan ikut kamu, Rudy, bisikku sambil meneteskan air mata namun dengan mata yang berbinar. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka mengganggu ketenanganmu. Aku akan berjaga. Aku memegang sebuah kalung penyangga berisi mantra dari kertas kuning yang kudapat dari seorang dukun dari pulau seberang dengan harga mahal. Kalung ini akan melindungiku dari serangan fisik mereka. Aku berencana malam ini untuk pergi lebih jauh ke tengah sungai dengan perahu, mencari titik pusat mereka, dan menaburkan racun dalam jumlah yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Sebelum berangkat, aku menyalakan dupa dan berdoa di depan foto Rudy. Bimbinglah aku, Tuhan. Biarkan aku menghancurkan kejahatan ini. Biarkan Rudy bisa beristirahat dengan tenang dan bebas dari penderitaan. Aku melangkah keluar rumah dengan mantel tebal, senter yang terang, dan tabung racun di tangan. Angin malam bertiup kencang, tapi aku tidak merasa dingin. Hanya ada rasa panas dendam yang membakar dadaku yang tak terpadamkan. Aku melangkah menuju perahuku yang sudah siap. Di dermaga, seekor kucing hitam mengeong 3 kali, pertanda buruk bagi yang percaya tahayul. Tapi aku hanya tersenyum sinis dan penuh kemenangan. Tidak ada pertanda yang lebih buruk dari kehilangan suaminya sendiri demi ikan, kataku pada kucing itu, lalu naik ke perahu. Aku mendorong perahu menjauh dari tepi. Perahu meluncur pelan membelah permukaan sungai Mahakam yang hitam pekat di bawah rembulan. Aku melihat ke belakang sekali, ke arah rumah panggungku yang sepi. Rumah yang pernah penuh tawa dan cinta. Tenanglah di sana, Rudy, bisikku ke arah bayangan jauh rumah itu.
Istrimu akan perang demi kenanganmu dan demi kemanusiaan. Dan perahu itu menghilang ke dalam kegelapan malam, menuju pusaran air yang dingin dan tak terlihat, membawa seorang wanita yang hatinya telah mati untuk cinta, namun bangkit untuk balas dendam. Penjaga tepian Mahakam telah lahir. Demikianlah kisah malam ini tentang Rina dan Rudy, sebuah pengingat bahwa cinta kadang bisa berubah menjadi dendam yang abadi ketika berhadapan dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak kisah misteri di Shyflash Channel dan para pembaca setia di shyflash.com. Jangan lupa untuk selalu waspada di sekitar air, terutama di malam bulan purnama. Berikan dukungan Anda dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share cerita ini agar lebih banyak orang yang terhindar dari bahaya yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.